Halo, aku Beatrice Screen dengan NIM S1101241022. Kali ini aku akan membahas 15 macam teori komunikasi, yang mana teori ini tentunya sangat penting untuk kita memahami proses penyampaian pesan baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Dan teori ini juga memberikan kita perspektif yang berbeda tentang bagaimana pesan itu dikirim, diterima, dan diproses. Apa saja teorinya? Mari kita mulai. Teori yang pertama adalah teori komunikasi linear. Ini adalah model komunikasi satu arah, yang dimana pesan yang dikirimkan oleh pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik secara langsung. Contohnya, penyiar berita yang berbicara kepada penonton tanpa adanya interaksi secara langsung. Teori yang kedua adalah teori behaviorism. Ini menjelaskan bahwa perilaku dipelajari melalui stimulus dan respon. Contohnya adalah ketika seorang anak mendapatkan hadiah ketika berhasil menjawab suatu pertanyaan dengan benar. Ini menekankan penguatan positif dalam belajar. Teori yang ketiga adalah teori humanism. Teori ini berfokus pada potensi dan kebutuhan individu. Dalam belajar, teori ini membebaskan siswa untuk memilih topik atau cara mereka belajar, seperti memilih topik pembicaraan atau tugas sesuai dengan minat mereka sendiri. Teori yang keempat adalah teori komunikasi informatif. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan objektif. Contohnya adalah dosen yang mengajar menggunakan slide PowerPoint. Tujuannya adalah agar mahasiswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan. Teori yang kelima adalah teori konstruktivisme. Teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman langsung. Contohnya adalah seorang siswa belajar lebih baik melalui eksperimen atau percakapan yang membantu mereka menghubungkan antara konsep dan pengalaman nyata. Teori yang keenam adalah teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bagaimana media mempengaruhi kehidupan manusia. Semakin seseorang bergantung kepada suatu media, semakin penting media tersebut dalam hidupnya. Contohnya adalah seseorang yang menyukai sepak bola akan cenderung lebih sering mencari media yang menyiarkan banyak berita tentang sepak bola. Teori yang ketujuh adalah teori inokulasi. Teori ini mengajarkan kita untuk memperkuat keyakinan dengan memberikan informasi untuk melemahkan argumen lawan terlebih dahulu. Contohnya adalah iklan anti rokok yang membantah alasan-alasan umum perokok sebelum menyampaikan pesan utamanya. Teori yang kedelapan adalah teori kultivasi. Teori ini menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi kita tentang dunia. Contohnya, menonton acara kriminal secara terus-menerusan akan membuat kita merasa kita hidup di dunia yang penuh ancaman dan sangat kejam. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Teori yang kesembilan adalah teori spiral of silence. Teori ini terjadi ketika seseorang takut untuk menyuarakan pendapatnya yang berbeda dari mayoritas. Sebagai contoh, seorang siswa yang takut dianggap aneh oleh temannya cenderung diam daripada menyampaikan pendapatnya yang berbeda dari teman-temannya. Teori yang ke-10 adalah teori jarum suntik. Dinamakan teori jarum suntik karena diasumsikan media menyuntikkan ide atau pesan langsung ke otak audiens, sebagaimana jarum suntik menyuntikkan cairan ke dalam tubuh. Contohnya adalah propaganda pada masa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pemerintah menggunakan media untuk menyebarkan pesan nasionalis dan anti musuh. Teori yang ke-11 adalah teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana ide atau teknologi baru diterima dalam masyarakat. Contohnya adalah penggunaan smartphone yang awalnya sangat terbatas di suatu kalangan tertentu. Kini hampir semua orang menggunakannya. Teori yang ke-12 adalah teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi untuk mengelola tugas atau proses administrasi. Contohnya, seorang manajer yang mengirimkan email untuk memberikan instruksi kepada tim tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. Teori yang ke-13 adalah teori individual difference. Teori ini menjelaskan bahwa pengaruh media tidak sama bagi setiap individu, karena setiap orang memiliki karakteristik, pengalaman, latar belakang, dan persepsi yang berbeda-beda. Contohnya, seseorang yang memiliki minat tinggi terhadap politik akan lebih mudah terpengaruh oleh berita
politik daripada seseorang yang tidak tertarik. Teori yang ke-14 adalah teori social learning. Teori ini menjelaskan bagaimana kita belajar dengan mengamati orang lain. Misalnya, seorang anak kecil yang meniru perilaku sopan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Teori yang ke-15 dan terakhir adalah teori framing. Teori ini menjelaskan bagaimana media membingkai suatu peristiwa atau isu, sehingga mempengaruhi cara orang memahaminya. Media tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga mengarahkan sudut pandang audiens terhadap informasi tersebut. Contohnya adalah pemberitaan kriminal yang diberi judul "Pemuda Pengangguran Mencuri Ayam". Ini menekankan pada stereotip negatif, sedangkan jika judulnya kita ubah menjadi "Pemuda Terdesak Ekonomi Curi Ayam untuk Bertahan Hidup", ini cenderung memberikan sudut pandang empati. Sedikit dari saya, perlu diketahui masih banyak teori komunikasi lainnya. Semoga 15 teori yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan